Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir dan mendukung setiap karya yang kami bagikan. Di sini, setiap kisah kami sajikan dengan hati, agar bisa menemani dan memberi makna di setiap detik yang Anda dengar. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan subscribe, like, share, karena dukungan Anda adalah semangat kami untuk terus berkarya. Yuk! Langsung saja kita mulai ceritanya. Sore hujan tipis di gang kecil pinggiran kota. Lampu rumah redup. Malam perlahan datang saat Anita pulang dari kampus dengan sepeda tua yang rantainya sering lepas. Anita meletakkan tas di meja. Ibunya batuk dari tikar dekat dinding. "Ibu mau minum ramuan hangat?" tanya Anita sambil menyalakan kompor. "Iya, Nak. Kaki ibu pegal sejak siang," jawab ibunya lirih. Anita menatap kalender. Uang semester jatuh tempo 2 minggu lagi. "Kerja saja yang kamu sanggup," kata ibu. "Jangan terima yang tidak jelas." Listrik padam sebentar menyala lagi. Anita menyiapkan minyak pijat buatan ibu, mencatat jadwal pelanggan, lalu memeriksa dompet. Uang benar tidak seberapa. "Anita, kerja pijat itu capek ya?" celetuk tetangga. "Selama halal tidak apa-apa, Bu," jawab Anita tenang. "Kalau mau cepat, ada kenalan cari teman malam," bisik yang lain. Anita menatap lurus. "Terima kasih. Saya tidak tertarik." "Ya sudah, hati-hati." Anita duduk dekat ibu. Pelanggan Ibu Wati pindah. Uang masuk seret. "Masih ada tetangga lain," kata ibu. "Kalau capek, istirahat. Kalau berhenti, uang kuliah tidak kejar," balas Anita. Ibu memegang tangannya. "Ingat nasihat ibu. Kerja keras yang jelas." Listrik berkedip. Anita membuka catatan. Hujan menetes lewat celah atap. Ia menggeser ember biar tidak licin. "Besok pagi ke Bu Eni, sore ke Pak Yudi. Semoga sepeda tidak rewel. Kalau rantai lepas, minta tolong Pak RT," kata ibu. Anita berdiri, merapikan jilbab krem. "Saya belajar sebentar." Lampu redup. "Matamu bisa perih," kata ibu. "Saya akan dekatkan lampu." Ia menyalakan lampu meja. Cahayanya cukup untuk membaca materi. Baru beberapa halaman, listrik padam lagi lebih lama. "Sebentar, Bu. Saya cek saklar," katanya. "Tidak usah. Tunggu." Saat listrik kembali, telepon berdering dengan nomor tidak dikenal. "Assalamualaikum, ini Anita?" Suara di seberang terdengar sopan. "Waalaikumsalam." "Iya, betul. Dengan siapa?" "Saya dari keluarga prasetya. Ada yang merekomendasikan jasa pijat refleksi. Ibu kami nyeri kaki. Bisakah datang malam ini?" Anita menatap ibu. "Malam ini, Bu," bisiknya. Ibu mengangguk. "Kalau kamu siap, pergilah." Anita menelan ludah. "Alamatnya di mana, Pak?" "Perumahan Taman Palma, gerbang Ersatpam akan bantu." "Baik, saya butuh waktu sekitar 30 menit. Panggilan terputus. Anita memandangi minyak, handuk bersih, dan botol ramuan. Ibu berkata pelan, "Bawa jas hujan. Pegang tas baik-baik." Anita ragu. "Ini keluarga besar, Bu. Saya takut salah sikap. Takut juga kalau ini jebakan." "Kamu niat menolong. Jaga diri. Kalau ada yang tidak enak, pulang," jawab ibu tegas. Di luar, hujan masih turun. Anita mengenakan jaket tipis dan jas hujan. Ia memasukkan minyak, kain, dan tisu ke tas kanvas. Saat mendorong sepeda, rantai lepas. Ia jongkok, tangan menghitam oleh oli. Telepon bergetar lagi. "Maaf, saya sedikit terlambat. Rantai sepeda lepas," tulisnya. Balasan masuk cepat. "Tidak apa-apa. Hati-hati." Anita menutup pesan. Di teras, tetangga melirik. "Malam-malam masih keluar?" tanya salah satu. "Panggilan kerja," jawab Anita singkat. "Kalau sudah di rumah besar, jangan lupa diri," sindir yang lain. Anita menahan kata. "Saya hanya bekerja."
Sepeda akhirnya mulus. Gang licin, genangan melebar, lampu jalan beberapa mati. Anita menghitung jarak di kepala. Dari gang ke jalan raya, lalu ke perumahan mewah. Tawaran jalan cepat tadi masih terngiang. Di simpang kecil, ban tergelincir sebentar lalu stabil. Telepon berdering lagi. "Halo, ini Reza." Suara pria muda. "Satpam sudah saya kabari." Begitu sampai sebut nama saya. "Baik, Pak Reza. Terima kasih sudah mau datang di hujan begini." "Saya datang untuk bekerja," jawab Anita. Ia melajukan sepeda pelan tapi pasti. Di kepalanya muncul hitung-hitungan uang semester, obat ibu, dan ongkos servis sepeda. Dadanya tegang karena takut tidak mampu menjaga diri. Di ujung gang, ia berhenti sebentar, menarik napas, lalu menatap jalan yang lebih gelap dari biasanya. Hujan belum berhenti. Anita menggenggam setang sepeda, menunduk, lalu mulai mengayuh lagi tanpa menoleh ke belakang. Hujan belum berhenti saat Anita menatap jalan yang lebih gelap dari biasanya dan mengayuh lagi tanpa menoleh. Gerbang tinggi dengan huruf R tampak kokoh di depan. Satpam mendekat, menilai dari ujung kepala sampai ujung sepatu. "Mau bertemu siapa?" tanyanya datar. "Saya Anita, dipanggil Pak Reza." "Ibu beliau butuh pijat refleksi," ujar Anita berusaha tenang. "Malam begini?" Anita mengangguk. "Sudah dikabarkan. Mohon izin masuk." Satpam menelpon sebentar lalu menggeser pintu besi. "Masuk. Lap dulu alas kaki. Jangan bikin licin," katanya tanpa senyum. Di teras, dua pelayan perempuan saling pandang. "Ini yang dipanggil?" bisik satu. "Iya, bawa tas kecil," sahut yang lain menatap sinis. "Masuk," ucap pelayan yang lebih tua. Lantai marmer licin membuat langkah Anita kikuk saat melepas sandal. "Hati-hati, lantai baru dipel," ujar mereka sambil melirik jilbabnya yang basah. "Maaf, saya jaga kebersihan," kata Anita. "Minyaknya bawa sendiri?" tanya satu pelayan. "Iya, buatan ibu saya." "Semoga tidak menimbulkan iritasi. Kulit nyonya sensitif," balasnya, nada meremehkan. Seorang pria muncul dari arah tangga. Kemeja putih, langkah yakin. "Kamu Anita?" "Iya, Pak. Saya Reza. Terima kasih sudah datang." Anita menahan diri agar tidak salah sikap. "Terima kasih telah memanggil saya, Pak." "Panggil saja Reza," ucapnya ramah. Anita sempat bingung. "Baik, Pak Reza." Ia tersenyum kecil. "Ibu sudah menunggu. Mari." Mereka berjalan menyusuri lorong harum. Tumit Anita sempat goyah tersapu marmer. Dua pelayan mengikuti dari belakang, berbisik pendek yang jelas-jelas bukan pujian. Di kamar luas, seorang ibu paruh baya bersandar. Wajahnya lelah. "Selamat malam," sapa Anita. "Saya Anita." "Kaki saya sering nyeri," kata sang ibu. Anita menata handuk, menghangatkan minyak, dan mengatur napas. "Izin, Bu, saya mulai dari telapak kaki." "Silakan, pelan saja," jawabnya. Reza duduk di kursi dekat jendela. "Kalau perlu apapun, bilang," ucapnya. "Baik," kata Anita. Tekanan awal terasa kaku di tangannya. Ia takut salah titik, takut dianggap tidak kompeten. Dari luar, suara langkah dan bisik pelayan terdengar putus-putus. "Kalau tidak cocok, bilang saja." "Iya, nanti kita laporkan." Suara itu merayap ke telinga. Anita menahan cemas, menyesuaikan tekanan, menjaga ritme yang ia hafal dari ibunya. "Bagaimana rasanya, Bu?" tanyanya hati-hati. "Lebih ringan," jawab sang ibu singkat. Anita melanjutkan ke tumit dan pergelangan. "Minyaknya wangi," ujar sang ibu pelan. Anita menghela napas pendek. "Alhamdulillah cocok di kulit ibu." Reza memperhatikan tanpa bicara. Tatapan itu membuat Anita menjaga jarak gerak dan kata. Waktu berjalan tanpa obrolan panjang. Anita menutup sesi dengan peregangan ringan dan kompres hangat di punggung kaki. "Cukup, Nak. Kaki saya hangat," kata sang ibu. "Terima kasih," ucap Reza sembari berdiri. Anita merapikan peralatan,
mengecek karpet agar bersih. Di kepala, ia menghitung sisa tugas kuliah, jarak pulang, dan jam bangun esok pagi. Reza mengantar hingga ambang kamar, lalu mengambil amplop dari laci. Ini untuk malam ini. Anita menatap amplop itu. Terima kasih. Tapi bolehkah sesuai tarif biasa saja? Reza menahan kening. Di amplop itu sudah standar rumah ini. Anita menunduk. Saya takut disalahpahami. Pelayan menimpali pelan, wajah datar. Ambil saja. Jangan bertele-tele. Pipinya panas. Baik. Terima kasih. Ia menerimanya dengan dua tangan. Jari terasa gemetar. Kalau ibu merasa nyaman, datang lagi besok jam yang sama, ucap Reza. Anita menoleh keranjang. Jika ibu berkenan. Sang ibu mengangguk. Datanglah. Baik, Bu. Anita menunduk hormat. Di lorong, dua pelayan melintas rapat seolah menutup jalan. Besok jangan bawa sandal basah, bisik satu. Dan tolong jangan cecer minyak, sambung yang lain. Baik, saya akan lebih rapi, jawab Anita menahan diri. Langkahnya sempat goyah lagi di marmer, tapi ia menguatkan pijakan. Di teras, udara dingin menusuk pakaian basahnya. Satpam menghampiri. Sampai gerbang, saya antarkan. Anita mengangguk. Mereka berjalan tanpa banyak bicara. Amplop di tangannya terasa berat bukan karena jumlahnya, tapi karena tanya yang menumpuk di dada. Di balik pagar, hujan tinggal sisa. Anita berhenti sejenak menatap huruf R yang mengkilap. Dari ambang pintu, suara Reza terdengar tenang. Terima kasih sudah datang. Hati-hati. Anita mengangguk singkat. Gerbang dibuka pelan. Ia menuntun sepeda keluar, menarik napas panjang, dan menahan gelombang rasa yang belum juga reda. Hujan sisa malam masih membasahi halaman saat Anita kembali menatap huruf R yang mengkilap. Rasa berat di dada belum reda, tetapi ia melangkah masuk dengan napas teratur. Satpam mengangguk singkat. Dua pelayan sudah menunggu di teras. Hari ini masuk dari pintu samping, kata pelayan pertama. Kenapa bukan pintu utama? Tanya Anita hati-hati. Perintah, jawabnya pendek. Pelayan kedua menambahkan, tasnya titip dulu, yang di bawah handuk saja. Anita memegang tas kanvasnya. Di dalam ada minyak dan alat bersih, ucapnya pelan. Ambil secukupnya, balas mereka tanpa menoleh. Lorong samping lebih sempit dan lantainya lembab. Masuk kamar tamu dulu, kata pelayan pertama sambil membuka pintu. Anita menunggu. 5 menit berlalu tanpa kabar. Mohon konfirmasinya. Saya dijadwalkan memijat nyonya, ujar Anita dari ambang. Pelayan kedua muncul dengan nada datar. Jadwal pindah, tunggu di sini. Anita duduk tegak, menggenggam handuk agar tetap kering. Reza lewat di ujung lorong dan berhenti. Kamu sudah datang, ucapnya tenang. Iya, jawab Anita singkat. Kalau butuh apapun bilang ke saya, kata Reza, kemudian pergi. Dua pelayan saling pandang. Tidak usah panggil beliau untuk hal kecil, bisik salah satu. 30 menit kemudian barulah pintu kamar Ibu Reza dibuka. Maaf menunggu, kata pelayan pertama tanpa menatap. Anita masuk. Selamat sore, Bu. Sapa Anita. Maaf saya terlambat masuk kamar. Ibu Reza menepuk kasur perlahan. Tidak apa. Duduk dulu. Anita menata handuk dan menghangatkan minyak. Reza berdiri agak jauh, memperhatikan gerakannya. Anita menahan diri. Izinkan saya mulai dari telapak, ucapnya. Silakan, kata sang ibu. Tekanan awal diberikan. Ibu Reza berdesah halus. Dari luar terdengar suara pelayan berbisik lagi. Kalau lambat dimulai, bilang saja tidak profesional. Anita menahan gusar dan fokus pada ritme. Rasanya bagaimana, Bu? Tanya Anita. Lebih enak, jawab sang ibu. Anita mengurangi tekanan di bagian yang rawan. Reza mendekat setapak. Butuh tambahan bantal? Cukup, Pak, kata Anita. Ia menjaga jarak agar tidak tampak mencari perhatian. Ibu Reza menatapnya. Bisakah kamu datang rutin 3 hari sekali? Anita menelan ludah.
Saya kuliah pagi sampai siang. Sore bisa, tetapi kadang ada tugas lapangan. Kalau begitu sore, kata sang ibu, saya lebih suka kamu. Anita mengangguk, meski pikirannya mulai menimbang jadwal, perjalanan, dan tenaga. Sesi selesai. Reza menyodorkan air hangat. Terima kasih. Anita menerimanya dengan 2 tangan. Pelayan pertama masuk lagi. Besok coba datang lebih cepat, ucapnya datar. Barusan jadwal diubah mendadak, balas Anita pelan. Ya, tetap saja jangan mepet, sahutnya. Anita merapikan alat dan berpamitan. Di teras, hujan kembali deras. Ia menelpon ojek. 15 menit lagi, kata pengemudi. 15 menit berlalu menjadi 30. Pelayan kedua melirik jam. Kalau sering menunggu di teras begini, orang rumah jadi tidak nyaman, ucapnya. Maaf, ojek terlambat, kata Anita. Lain kali atur waktu lebih baik. Klien tidak bisa menunggu, sindirnya. Anita menahan perih. Saya usahakan. Ojek datang dengan jas hujan tipis. Anita naik dengan tas di pangkuan. Jalanan macet. Hujan menutup pandangan. Ia menatap jam dan menghitung sisa malam untuk belajar. Sampai rumah, ibu sudah setengah tidur. Capek? Tanya sang ibu. Lumayan. Besok diminta rutin, Bu. Kalau keberatan, bilang saja. Saya butuh uang semester. Saya atur napasnya. Ibu mengangguk pelan. Jaga badan. Malam itu Anita membuka materi kuliah. Mata pedih, tetapi ia memaksa membaca. Alarm ia setel lebih pagi agar bisa mengejar. Tidur baru datang saat hujan tinggal gerimis. Pagi di kampus, dosen memanggil saat kelas usai. Anita, kamu sering pulang cepat beberapa hari ini. Maaf, Pak. Saya sambil kerja. Kerja boleh. Kuliah tetap tanggung jawab. Kalau terulang, nilai tugas bisa dipotong. Saya mengerti, kata Anita menunduk. Di kantin, seorang teman mendekat. Saldo beasiswamu naik ya? Kamu bayar fotokopi untuk kelompok kemarin. Anita menarik napas. Itu dari kerja tambahan. Teman lain menyahut. Kerja di mana? Tiba-tiba sering bawa tas minyak. Anita memegang gelas air. Saya pijat refleksi, panggilan rumah. Teman itu mengangkat alis. Rumah siapa? Kok mendadak rapi sekali jadwalmu? Saya tidak mau bahas tempat, jawab Anita tegas. Suasana canggung menggantung. Teman menghela napas. Ya sudah, hati-hati saja. Sore hari, hujan turun lagi. Ojek kembali terlambat. Anita menunggu di bawah atap kecil kampus sambil mengecek pesan. Tidak ada pembatalan, hanya jam yang mepet. Ia menggenggam tas lebih erat. Kepala terasa berat. Ia tahu ia harus tepat waktu dan tetap sopan. Napasnya naik turun sementara sisa kata dosen dan nada sinis pelayan bertemu di benak. Saat ojek akhirnya tiba, Anita naik tanpa banyak bicara. Matanya lurus ke depan, menahan gelombang rasa yang belum juga tenang. Hujan masih menempel di jaket ketika ojek menurunkan Anita di depan gerbang yang sama. Dada masih berat, tetapi langkahnya mantap. Satpam mengangguk, pelayan menunjuk lorong samping tanpa senyum. Masuk dari sini. Anita mengusap telapak tangan agar hangat, menahan rasa yang belum tenang sejak semalam. Di ambang ruang tamu, Reza menunggu dengan wajah letih. Terima kasih sudah datang. Ibu sebentar lagi siap. Saya ingin bertanya kalau kamu berkenan. Anita menatap singkat. Silakan, kalau saya bisa jawab. Reza menghela napas pendek. Kantor saya lesu. Tim pasif. Penjualan turun. Saya sudah mengubah sistem, tapi tidak terasa. Saya bingung. Anita merapatkan tas. Saya hanya belajar dasar, Pak. Menurut saya, orang butuh dihargai di depan tim. Bapak datang ke lantai kerja, dengar keluhan kecil, beri pujian spesifik, tetapkan target yang jelas dan masuk akal. Lakukan rutin, bukan sekali. Reza menahan pandang. Kalau tidak berjalan, Anita menarik napas. Jangan salahkan saya. Saya bukan ahli.
Saya hanya tahu orang ingin diakui. Reza mengangguk. Saya yang putuskan. Terima kasih. Pelayan lewat meletakkan nampan. Nyonya sudah siap. Tolong cepat, ada tamu keluarga. Katanya datar. Anita mengalah. Baik. Di kamar, Ibu Reza tersenyum tipis. Kamu datang lagi, Nak. Kaki ibu masih kaku. Anita menata handuk, menghangatkan minyak, dan memulai dari telapak. Reza berdiri dekat pintu, ponselnya bergetar sesekali. Dari koridor terdengar bisik pelan. Kalau lambat lagi, bilang saja tidak profesional. Anita menahan resah, menjaga ritme yang stabil. Bagaimana rasanya, Bu? Mulai hangat, jawabnya. Anita menutup sesi dengan peregangan ringan. Terima kasih, Nak. Reza mengantar sampai ambang pintu. Ekspresinya belum lega, tetapi ada sedikit tenang. Sore berikutnya, dua pelayan menahan Anita di lorong. Tunggu di kamar tamu. Jadwal berubah. 20 menit berlalu tanpa kabar. Anita berdiri, mengusap tangan agar tetap hangat. Reza akhirnya datang cepat. Maaf. Saya baru tur singkat ke lantai produksi. Saya menyapa tim, mendengar keluhan, memberi pengakuan kecil di depan rekan kerja. Ia menelan ludah. Manajer senior protes. Katanya ide naif dan membuang waktu. Anita menunduk. Kalau dampaknya buruk, hentikan saja. Reza menggeleng pelan. Saya ingin lihat dulu. Mereka manusia juga. Kita coba sebentar. Pelayan masuk tanpa mengetuk. Nyonya menunggu. Jangan lama mengobrol. Reza menoleh singkat. Saya yang panggil. Pelayan mundur dengan wajah tidak suka. Anita merendahkan suara. Pak, mohon jangan berdebat karena saya. Reza mengangguk. Kamu fokus pada ibu. Di kamar, Anita memulai pijatan. Dari luar terdengar bisik lagi. Sumber ide bukan konsultan. Pemilik dengar tukang pijat. Lucu sekali. Anita menahan perih di dada, menjaga tekanan tetap lembut. Ibu Reza memejam, wajahnya rileks. Tanganmu enak. Rasa kebas berkurang, ucapnya. Alhamdulillah, Bu. Sesi selesai. Reza mendekat. Laporan sementara naik sedikit. Ada yang tersenyum lagi. Tapi grup manajer kirim pesan sarkas. Mereka bertanya siapa mentor baru saya. Anita menatap lantai. Jangan sebut nama saya. Saya tidak pantas ikut urusan kantor. Reza mengangguk pelan. Saya tidak akan menyebut siapapun. Saat Anita keluar, dua pelayan berdiri di sudut. Naik turun kantor bukan urusanmu. Cari panggung, ya. Anita menahan diri. Saya datang untuk ibu. Kalau datang, langsung kerja. Jangan keliling, sambung yang lain. Anita memilih diam, mencuci tangan di wastafel kecil, memastikan tidak ada sisa minyak. Reza menyusul di lorong. Maaf atas sikap mereka. Tidak perlu minta maaf. Saya hanya ingin bekerja rapi, jawab Anita singkat. Malam itu ponsel bergetar. Pesan dari Reza masuk. Terima kasih. Hari ini sedikit lebih baik. Besok saya lanjut turun ke tim. Anita menatap layar lama. Pak, saya khawatir keterlibatan saya dianggap berlebihan. Saya takut ada konflik kepentingan, balasnya. Jawaban muncul cepat. Saya mengerti. Kamu fokus pada ibu. Urusan kantor saya tangani. Keesokan harinya, Anita datang lebih awal, namun tetap diminta menunggu dengan alasan yang tidak jelas. Ia duduk tegak, menahan kantuk setelah tugas lapangan. Pelayan lewat memeriksa jam. Kalau profesional jangan sering terlambat. Hari ini saya datang lebih cepat, jawab Anita. Kemarin terlambat, balasnya dingin. Anita menahan napas panjang. Panggilan dari kamar akhirnya datang. Ibu Reza menatap cermat. Kamu kelihatan lelah. Sedikit, Bu. Ujian dan kerja. Kalau capek, bilang. Saya sanggup, ucap Anita, lalu menunduk, menyiapkan minyak, dan menahan gemuruh di dadanya yang belum juga reda.
Gemuruh di dada Anita belum reda saat ia keluar kamar Ibu Reza dengan langkah pelan. Hujan turun lebih deras. Udara masuk lewat sela pintu dan membuat tubuhnya menggigil. "Kamu pucat," kata Reza muncul di ambang, suara tertahan. "Saya baik, Pak. Ibu tadi bilang kaki sudah enak," jawab Anita menahan batu kecil. "Hujan seperti ini berbahaya. Saya antar dengan mobil," ucap Reza tegas. Anita memeluk tas kanvas. "Terima kasih. Saya datang untuk bekerja. Saya pulang dengan cara biasa." Reza menghela napas. "Ini bukan soal kebiasaan, ini soal aman." Anita menatap lantai yang basah. "Saya harus menjaga batas. Mohon mengerti." Dua pelayan mendekat sambil membawa lap. "Lantai jadi basah semua," keluh yang pertama. "Sandalnya tolong ditaruh mulai tadi," sambung yang kedua meninggikan suara. Reza menoleh tajam. "Jangan membentak tamu." Pelayan menunduk tapi tetap mendesis. "Kami hanya menjaga rumah." Anita merapatkan jaket. "Maaf, sandal saya sudah saya peras di teras." Pelayan menatap ke ujung tas. "Minyaknya jangan menetes di lorong. Nanti karpet rusak." "Sudah saya tutup rapat," jawab Anita pelan. Reza berdiri di sisi, masih menahan tawaran. "Saya tidak memaksa. Saya hanya tidak mau kamu sakit." Anita menggeleng. "Saya sedikit demam karena hujan sejak sore." Reza menatap lebih saksama. "Semakin ada alasan untuk saya antar." Anita menguatkan suara. "Kalau saya ikut, besok gosip tambah ramai." Reza diam sejenak. "Baik. Kalau begitu saya minta satpam mengawal sampai gerbang." "Terima kasih," kata Anita. Pelayan memanggil dari dalam. "Lampu ruang tengah meredup, tolong cepat rapikan." Anita masuk ke kamar Ibu Reza lagi untuk memastikan tidak ada kain tertinggal. Saat hendak menutup botol minyak, lampu meredup, suara alat pendingin menurun. Konsentrasinya sempat buyar. "Lampunya padam ya, Bu," bisiknya. Ibu Reza mengangguk pelan. "Sebentar lagi kembali." Anita menepuk punggung tangan sang ibu. "Kalau ada rasa pegal lagi kabari." "Kamu hati-hati," sahut sang ibu. Anita mengiyakan, lalu menyusuri lorong yang temaram. Di lobi, Reza masih menunggu dengan payung besar. "Setidaknya pakai ini sampai gerbang." Anita menerima. "Saya kembalikan besok." "Tidak usah. Simpan," kata Reza. Pelayan berdehem keras. "Kalau payung rumah dibawa keluar, lapornya ke siapa?" Reza memberi isyarat. "Catat atas nama saya." Pelayan terdiam, namun wajahnya tetap masam. Satpam berjalan di depan. "Pelan-pelan, Nona." Genangan menutup sebagian paving. Sandal Anita basah sampai kaus kaki. Demamnya naik setingkat, kepala berat setiap melangkah. Di pagar, satpam membuka panel besi. "Sampai sini aman." "Terima kasih," ucap Anita. Ia menepi di bawah pohon kecil, menghubungi ojek langganan. "Hujan deras, saya telat sekitar 20 menit, kata pengemudi. "Baik, saya tunggu." 20 menit berlalu menjadi lebih. Pesan susulan masuk. "Maaf, ban bocor. Saya batal." Anita menutup ponsel dan menahan pusing. Ia memutuskan berjalan ke jalan besar. Payung Reza menahan air yang jatuh miring. Namun angin menusuk. Beberapa orang di pos ronda menatapnya. "Dari mana malam begini?" tanya seorang bapak. "Panggilan kerja," jawab Anita. "Kerja di mana?" "Rapi sekali," cibir seorang remaja. Anita menunduk. "Saya pijat refleksi." "Oh, di kompleks mahal itu," sahut yang lain, nada menggoda. Anita tidak menanggapi, ia mempercepat langkah. Rasa panas di dahi makin nyata. Di simpang, taksi kosong lewat tapi tidak menepi. Ia menunggu lagi sambil memeriksa notifikasi tugas. Dosen mengingatkan pengumpulan laporan esok pagi. Draftnya belum rapi. Anita menekan dahi. "Bisa selesai kalau sampai rumah tidak terlalu larut," gumamnya pelan. Telepon berdering. "Reza, kamu sudah dapat ojek?" "Batal. Saya jalan ke jalan besar."
Saya kirim sopir. Jangan, Pak. Terima kasih. Ini soal keselamatan. Suara Reza meninggi setitik. Kalau terjadi apa-apa, kamu sendiri yang rugi. Anita menahan napas. Saya tidak apa-apa. Mohon izinkan saya pulang seperti biasa. Hujan melunak. Namun gang menuju rumah semakin sepi. Lampu jalan ada yang mati. Langkah terasa panjang. Beberapa jendela terbuka sedikit. Ada yang berbisik pelan soal jam pulang, soal payung mahal, soal kabar yang cepat beredar. Anita menunduk lebih dalam, memilih tidak menoleh agar tidak menambah kata. Di ujung gang, ia berhenti sejenak untuk menarik napas, lalu terus berjalan dengan kepala tertunduk dan dada yang masih berat, sementara daftar tugas kuliah belum bergerak satu halaman pun. Rasa panas di dahi itu belum hilang ketika Anita menutup payung di teras rumah dan masuk pelan. Ibunya masih terlelap, nafas pendek. Anita menaruh tas, memeriksa obat di meja, lalu duduk menahan pusing. Ponselnya berbunyi singkat. Reza mengabarkan penjualan harian naik dan beberapa karyawan mulai bersemangat. Anita menarik napas lega, tetapi pesan lain masuk dari nomor asing yang melarangnya ikut campur urusan kantor. Ia menatap layar lama, mematikannya, lalu menyiapkan air hangat untuk ibunya. Pagi di kampus tidak lebih ringan. Dosen mengumumkan ujian tengah semester dimajukan. Tidak ada toleransi keterlambatan. Nilai akan terpengaruh. Suaranya jelas. Anita mencatat cepat sambil menekan rasa berdebar. Seusai kelas, telepon Reza masuk. Maaf mengganggu. Kantor lebih hidup. Saya keliling meja, mendengar keluhan, memberi apresiasi kecil. Anita menahan senyum. Syukurlah. Reza menurunkan suara. Manajer senior mengeluh. Mereka bilang saya berubah karena ada orang luar. Anita diam sebentar. Pak, mohon jangan sebut nama saya. Saya hanya menyampaikan pandangan sederhana. Saya tidak akan menyebut siapapun, jawab Reza. Sore itu Anita tiba di rumah Reza. Satpam mengangguk ramah. Dua pelayan menunggu di teras. Kami diminta menyampaikan maaf atas sikap kemarin, kata yang lebih tua, nadanya datar. Mulai hari ini gunakan penutup sepatu, jangan menunggu di lobi, jangan mengobrol di lorong. Anita mengangguk. Baik. Pelayan yang muda menambah syarat. Dan tolong jangan mendekat area kerja Pak Reza. Anita menelan kata. Saya tidak pernah masuk, hanya lewat. Mereka saling pandang lalu mempersilakan masuk. Di kamar, Ibu Reza tersenyum. Kaki ibu lebih enak. Bisa tetap datang 3 hari sekali. Insya Allah bisa, Bu. Minggu ini saya ujian. Saya atur waktunya, jawab Anita. Reza berdiri di ambang. Kalau perlu waktu, bilang. Jangan paksakan badan. Saya usahakan, kata Anita sambil menghangatkan minyak. Ia memulai pijatan. Ibu Reza menatapnya lembut. Gosip di rumah ikut ramai. Ibu minta maaf kalau ada yang mengganggu kerja kamu. Tidak apa, Bu. Saya datang untuk ibu. Dari luar, langkah pelayan berhenti lalu berlalu lagi, membuat Anita menahan napas agar tetap fokus. Usai bekerja, Reza berjalan bersisian sampai lorong. Laporan penjualan mingguan naik. Nada suaranya lega, lalu berubah berat. Namun grup manajer mengirim pesan, menyebut saya diatur. Anita menatap lurus. Anggap semua keputusan milik Bapak. Jangan libatkan saya. Reza mengangguk. Saya menanggung posisinya. Ponsel Anita bergetar. Pesan dari tetangga, ibunya mengeluh sesak. Pak, saya mohon izin pulang cepat. Silakan. Saya minta pelayan siapkan payung, kata Reza. Pelayan mengulurkan penutup sepatu dan payung kecil. Sesuai aturan baru, ucapnya tanpa tatap mata. Anita mengangguk pendek. Di rumah, ibunya berkeringat dingin. Dada ibu berat. Saya beli obat, kata Anita. Jangan lama, jawab ibu. Anita berlari ke warung, kembali dengan obat dan air hangat. Setelah ibunya minum, mereka duduk saling diam. Besok saya ujian 2 mata kuliah. Sore diminta datang ke sini lagi, ucap Anita pelan. Ibunya menatap lekat.
Kalau tidak kuat tunda. Kesehatanmu juga penting. Uang semester harus jalan, Bu. Ibu tidak mau kamu jatuh sakit. Anita menghela napas, menatap jam yang seolah bergerak lambat, lalu merapikan berkas kuliah. Malamnya Reza mengirim kabar ringkas. Beberapa karyawan mulai berani memberi masukan. Satu manajer senior mengirim surat keberatan resmi. Anita mengetik pelan. Semoga bisa diselesaikan internal. Balasan datang cepat. Saya usahakan. Tak lama kemudian pesan lain masuk dari nomor tidak tersimpan. Hentikan pengaruhmu. Anita mematikan suara ponsel agar pikirannya tidak makin panas. Lalu menutup mata sejenak sebelum membuka kembali catatan ujian. Pagi datang, kepala berat. Tetapi Anita bangun menyiapkan sarapan untuk ibu. Fokus ujian, kata ibunya. Nanti siang kabari. Iya, Bu. Hujan sisa malam menetes dari talang. Di gerbang, ia merapikan tas dan mengulang materi di kepala. Ponsel bergetar, pesan dari pelayan mengingatkan jam kedatangan sore ini serta daftar aturan baru, termasuk larangan lewat lobi. Baik, saya catat, balas Anita singkat. Selepas ujian pertama, dosen menahan Anita di pintu. Kehadiran kamu beberapa minggu ini tidak stabil. Jaga komitmen. Ya, Pak. Saya perbaiki, ucap Anita. Di koridor, seorang teman mendekat. Uangmu sekarang lancar ya? Kamu sering menanggung fotokopi kelompok. Anita menepis pelan. Dari kerja tambahan. Teman lain menyelutuk. Kerja di rumah besar itu ya? Hati-hati. Anita tidak menanggapi. Ia merapikan buku, menahan banyak kalimat yang ingin keluar, lalu menunduk. Menjelang siang, ibunya mengirim pesan minta dibelikan obat tambahan. Anita mencatat, menghitung sisa uang, dan menimbang waktu menuju rumah Reza. Di sisi lain layar, notifikasi rapat internal kantor Reza bermunculan, disusul pesan singkat Reza yang hanya berisi kata terima kasih. Anita menatap semua pesan itu bergantian, menekan tombol kunci layar, dan berdiri lama di depan kelas yang baru saja kosong, sementara dadanya masih penuh darurat yang belum juga menemukan tempat. Ruang kelas yang baru kosong masih menempel di kepala ketika Anita berdiri di depan pintu kantor Reza. Dadanya penuh hal yang belum tertata. Satpam mempersilakan masuk. Di lobi, Reza sudah menunggu. Terima kasih mau datang. Saya ingin kamu melihat suasana kerja. Ucapnya tenang. Anita menahan ragu. Saya takut dianggap melampaui tugas. Saya hanya tukang pijat dan mahasiswa. Reza menggeleng. Tidak ada paksaan. Kalau tidak nyaman, kita berhenti. Mereka berjalan melewati area kerja. Beberapa staf menoleh dan tersenyum. Terima kasih, Mbak. Atasan jadi sering menyapa, kata seorang pegawai. Yang lain menambah, rapat jadi jelas. Target masuk akal. Anita mengangguk tipis. Namun dari sudut lain ada suara pelan yang terasa tajam. Ini pencitraan. Besok juga reda. Katanya ada orang luar yang mengatur. Sambung suara lain. Anita menunduk agar langkahnya tetap tegas. Reza berbisik. Kalau kamu tidak nyaman, kita cukupkan. Anita menarik napas. Saya sanggup sampai di sini saja. Saya tidak mau jadi bahan. Di ruang istirahat, seorang karyawan menyapa. Mbak Anita ya. Terima kasih. Saya jadi berani bicara ke supervisor. Anita menatap sopan. Selamat bekerja. Tolong jaga batas. Ucapannya ditangkap telinga lain. Sok mengatur batas. Gumam seseorang. Reza menatap arah suara itu sampai hening. Saat menuju lift, Anita berhenti. Pak, cukup. Saya tidak ingin nama saya disebut. Reza mengangguk. Baik, kita kembali. Ibu menunggu. Di kamar, Ibu Reza duduk di kursi rotan. Kamu terlihat lelah, Nak. Anita menyiapkan minyak dan handuk. Tadi saya diminta melihat kantor, Bu. Banyak yang baik, ada juga yang sinis. Ibu Reza menatap lembut. Orang akan bicara. Pilih yang perlu kamu dengar. Anita mulai memijat pelan. Saya takut dinilai mencari perhatian. Saya menjaga jarak.
Ibu menghela napas. Kalau melangkah dengan benar pun, orang bisa salah sangka. Pertanyaannya, kamu siap menanggung omongan dan perbedaan kelas yang nyata atau tidak? Anita menahan rasa di tenggorokan. Saya sedang belajar menata hati. Selesai bekerja, Reza mengantar ke ruang tamu. Saya ingin menjaga kamu dengan cara yang jelas, katanya hati-hati. Saya tidak ingin ada yang merendahkanmu. Anita menggenggam tas. Saya tidak mau diselamatkan karena kasihan. Kalau melangkah, kehormatan saya harus diakui, bukan rasa simpati. Reza mengangguk. Saya mengerti. Saya siap membuatnya jelas. Jelas itu seperti apa? Tanya Anita menatap lurus. Dengan komitmen yang tidak setengah, jawab Reza. Pelayan lewat membawa nampan, berhenti sejenak, lalu berlalu. Reza menatap Anita. Saya tidak ingin hubungan abu-abu. Saya akan meminta restu ibu dan menanggung konsekuensi. Anita menunduk sebentar. Saya minta waktu singkat. Saya harus menimbang perasaan saya. Saya juga harus menjaga kuliah dan kesehatan ibu saya. Reza menghela napas pendek. Ambil waktu yang kamu perlukan. Saya tidak mendesak. Ibu Reza memanggil dari koridor. Kalau perlu bicara, bicaralah di sini. Reza merapikan kursi. Bu, saya ingin menyampaikan niat saya kepada Anita. Ibu Reza menatap bergantian. Ibu mendukung niat baik, tapi kalian harus siap. Omongan tidak akan berhenti. Perbedaan dunia punya harga. Kalau tidak siap, jangan memulai. Anita menelan ludah. Saya tahu, Bu. Itu yang sedang saya timbang. Reza berdiri tegak. Anita, saya tidak ingin memanggilmu hanya ketika ibu sakit. Saya ingin memanggilmu sebagai pendamping yang saya hormati. Ruang tamu mendadak sangat sunyi. Anita menurunkan pandang. Izinkan saya menjawab setelah saya menata hati, menyiapkan studi, dan memastikan ibu saya terurus. Saya tidak ingin tergesa. Reza mengangguk pelan. Saya menunggu. Anita menautkan jemari agar tetap tenang. Udara di ruang itu terasa kental oleh kata yang baru saja diucapkan. Ia menarik napas dalam, namun sesak di dadanya belum juga berkurang, seolah menahan sebuah jawaban yang masih menggantung di ujung lidah. Ruang tamu masih sunyi ketika Anita menahan napas yang berat. Saya menerima, Pak Reza, dengan syarat jelas. Saya tetap kuliah sampai lulus, saya tetap bekerja halal, dan saya tidak memutus hubungan dengan warga kampung yang dulu jadi pelanggan. Reza menatap lurus. Saya setuju. Ibu Reza berdiri di dekat mereka. Kalau itu keputusan kalian, Ibu merestui. Anita menambahkan pelan, saya minta acara sederhana. Tidak perlu mewah. Reza mengangguk. Kita buat sederhana dan tertib. Kabar pertunangan menyebar cepat. Malam itu ponsel Anita penuh notifikasi. Di grup lingkungan, komentar bercampur. Cepat sekali naik derajat. Pemburu status. Kerja kerasnya nyata, jangan suuzon. Selamat, semoga amanah. Anita membaca tanpa membalas. Ibunya menatapnya cemas. Kamu kuat? Saya kuat, Bu. Saya pegang syarat saya. Jawab Anita sambil mematikan suara ponsel agar pikirannya tidak makin panas. Keesokan sore, Reza membawa kabar baru. Rekan bisnis mendorong pesta besar. Mereka bilang citra penting. Anita menatap meja kayu. Saya tidak ingin pesta besar. Saya tidak mau ada biaya yang tidak perlu dan tidak mau terlihat pamer. Telepon Reza berdering. Suara di seberang terdengar keras. Undangan ribuan, panggung lengkap, sponsor siap. Reza menjawab datar. Kami memilih acara keluarga inti. Suara itu menekan. Kamu akan disebut pelit. Reza menutup panggilan. Kita tetap pada keputusan awal, ucapnya pelan. Di rumah Reza, suasana kerja ikut bergeser. Pelayan yang tua mendekat. Selamat ya, Nona. Maaf atas sikap saya dulu. Anita menunduk. Terima kasih. Pelayan muda datang membawa map. Saya mengundurkan diri. Saya tidak cocok. Kepala rumah tangga menambahkan, kami akan rekrut baru.
Mohon maklum jika layanan belum stabil. Anita menoleh ke Reza. Saya tidak enak kalau kehadiran saya membuat orang pergi. Reza menjawab tenang. Itu pilihan mereka. Tanggung jawabnya di saya. Di kampus, dua teman menghampiri. Selamat, kata mereka hampir bersamaan. Anita tersenyum kecil. Terima kasih. Teman pertama bertanya langsung. Kapan mulai dekat? Kenapa tidak cerita? Anita menahan nada. Saya menjaga privasi Ibu Reza dan menjaga kuliah. Teman kedua menyela. Ada yang bilang kamu berubah. Lebih memilih lingkungan baru. Anita menatap keduanya. Saya tetap teman kalian. Jadwal saya padat karena ujian dan kerja. Dosen lewat dan berhenti sebentar. Selamat. Tapi ingat, kehadiran dan tugas tetap utama. Siap, Pak, jawab Anita dengan kepala tertunduk. Seusai kelas, media sosial kembali ramai. Sombong. Semoga langgeng. Jangan lupa kampung. Anita menulis satu kalimat singkat di statusnya. Terima kasih atas doanya. Saya tetap belajar, tetap bekerja, dan tetap melayani pelanggan lama. Ia menutup ponsel agar pikirannya tidak melebar. Pesan dari ibunya masuk. Sudah makan? Sudah, Bu. Sore ini saya ke rumah Reza. Balasnya singkat. Sore itu, Reza menaruh map rancangan acara di meja. Tempat sederhana, tamu keluarga inti, tanpa panggung besar, anggaran terbatas. Anita mengecek daftar. Baik. Tolong tidak ada pemberitaan khusus dan tidak ada sesi yang berlebihan. Saya batasi, jawab Reza. Ibu Reza duduk di sisi mereka. Yang penting kekompakan keluarga. Sisanya tidak penting. Kepala rumah tangga masuk membawa daftar kerja baru. Beberapa pelayan keluar. Pengganti sementara mulai besok. Anita mengangguk. Semoga tidak mengganggu istirahat ibu. Ibu akan baik-baik saja, ucap Ibu Reza tenang. Menjelang malam, telepon Reza kembali berdering dari rekan yang sama. Nada di seberang makin keras dan menuntut. Reza menatap Anita, lalu memutus panggilan pendek. Kita pegang keputusan awal. Anita menghela napas, menahan getar di tangan. Saya tetap pada syarat saya. Kalau suatu hal mengganggu kuliah dan kerja halal, saya mundur dari rencana acara. Ruang tamu kembali sunyi. Reza mengangguk pelan. Saya dengar. Anita menatap map yang tertutup rapat. Di kepalanya, suara banyak orang belum berhenti. Sementara di dadanya ada ruang yang masih sempit menunggu tenang yang belum juga datang. Map acara yang tertutup rapat masih di meja ketika keluarga berkumpul sederhana. Ijab kabul berlangsung singkat, tanpa panggung, tanpa keramaian. Seusai itu, Anita menatap ibunya. Ibu capek. Ibu menggeleng kecil. Ibu senang. Jaga dirimu. Reza menyentuh lengan Anita. Mulai besok kita jalankan yang sudah kita rencanakan. Tidak ada yang berlebihan. Anita mengangguk. Kita mulai dari yang penting. Klinik herbal kecil dibuka di ruko dekat pasar. Legalitasnya selesai minggu depan. Lapor Reza sembari menyerahkan map izin. Anita menata daftar tarif. Ini skema subsidi. Warga tidak mampu bayar seperempat. Yang mampu harga penuh. Seorang calon sponsor datang membawa proposal. Kami minta logo besar di depan dan paket promosi. Anita menatap tegas. Kami tidak menjual janji. Kami menolak. Reza menutup pertemuan. Terima kasih sudah datang. Antrean pasien memanjang. Nama dan keluhan, Bu, sapa Anita pada seorang ibu. Sendi sering nyeri. Kita mulai dari kompres hangat. Obatnya dosis kecil dulu, jawab Anita. Pelayan ruko bertanya, kalau penuh, apakah daftar tutup lebih cepat? Anita menatap jam. Kita batasi agar pelayanan rapi. Pasien yang belum kebagian masuk daftar besok. Di kantor, Reza berdiri di depan rapat pemegang saham. Program apresiasi membuat tim lebih hidup. Seorang pemegang saham mengangkat alis. Itu biaya. Reza menaruh laporan. Penjualan naik. Perputaran karyawan turun. Data ada di sini.
Seseorang di ujung meja berkomentar, apresiasi bukan strategi. Reza menjawab tenang, ini budaya kerja. Hasilnya nyata. Ia menutup rapat dengan ringkas, tanpa nada tinggi. Manajer yang dulu paling keras mendekat setelah rapat. Saya akui, lantai kerja lebih rapi. Orang lebih menghargai jam dan target. Reza menatapnya. Kita jaga konsistensi. Malam hari, Anita mengulang materi kuliah. Besok ujian terakhir, katanya pada ibunya. Ibu ikut mendoakan, jawab sang ibu. Pagi, setelah ujian selesai, dosen menyalami. Selamat, nilaimu baik. Anita menghela napas lega. Terima kasih, Pak. Di ruko, antrean sudah menunggu. Teman lama datang membawa ibunya. Maaf kalau dulu kami menilai macam-macam, ucapnya pelan. Anita menggeleng. Yang penting ibu segera nyaman. Kita cek dulu. Ia menulis dosis perawatan. Ini tata cara minum. Kalau ada reaksi, kabari. Media sosial lingkungan tidak sepenuhnya diam. Naik karena status. Tarifnya jelas dan terjangkau. Saya sembuh lebih cepat. Anita menjawab satu pesan dari warga yang menyapa. Terima kasih, Bu. Tarif kami sesuai pengumuman. Bila keberatan, sampaikan ke saya langsung. Reza membaca papan keuangan ruko. Pemasukan cukup. Subsidi jalan. Anita menambahkan catatan kecil. Bulan ini kita tambah jam layanan untuk lansia. Ibu Reza datang dengan pelan, duduk di kursi tunggu, memandangi mereka bekerja. Kalian jalankan ini dengan hati, katanya pelan. Anita merapat. Ibu minum obat tepat waktu. Iya, jawabnya dengan senyum tipis. Menjelang sore, pasien terakhir pamit. Terima kasih. Rasa sakitnya turun, ujar seorang bapak. Tetap jaga gerak dan pola tidur, jawab Anita. Reza menutup buku kas. Semua tercatat. Tidak ada uang yang tidak jelas. Anita menatap pintu ruko yang kosong. Kita pertahankan begini. Kita pertahankan, sahut Reza. Ibunya menyender sebentar. Ibu ingin pulang. Badan ibu lebih ringan. Saya antar, kata Reza. Anita merapikan meja, mematikan lampu, lalu menatap ruang yang baru saja sepi. Malam itu mereka duduk bertiga di ruang tamu kecil, tanpa hiasan berlebih. Anita berkata pelan, ternyata tenang datang dari batas yang kita jaga. Reza mengangguk, dari keputusan yang jelas. Ibu menyentuh tangan anaknya, dari kerja halal yang tidak berhenti. Anita menarik napas, menahan hangat yang naik ke mata. Kalau besok ada yang meremehkan lagi, biarkan data yang menjawab. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorak, hanya 3 orang yang akhirnya duduk tegak tanpa sisa takut, karena mereka sudah memilih cara yang benar dan menepatinya sampai akhir. Terima kasih sudah menonton dan membersamai kisah ini sampai akhir. Semoga yang tertinggal bukan sekadar cerita, tetapi keberanian untuk menjaga batas, memilih jalan yang jujur, dan berdiri tenang di tengah suara yang tidak selalu adil. Terima kasih atas waktu, doa, dan ruang yang kalian berikan. Jika ada yang pulang dengan hati lebih kuat, maka lelah kami terbayar. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Tetap sehat, tetap waras, tetap berbuat baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.